Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andra Napoleon Berbagi Cerita. Kita akan bacakan surat Ali Imran ayat 92 sampai 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in wa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurat. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Wa man iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah wattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wa wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima ta'furuna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna iwaja wa antum syuhada wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa ta'furuna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Artinya, sekali-kali tidak sampai kepada
kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguhnya Dia mengetahui. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel. Katakanlah, yang diharamkan sebelum turun maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Jadi sejak kitab Taurat turun itu disuruh baca Iqra. Jadi perintah Iqra itu bukan ketika Nabi terakhir Muhammad SAW saja. Perintah itu dari penciptaan Khalifah pertama Adam alaihissalam itu diperintahkan Iqra, sehingga dia bisa menjawab ketika diperdebatkan oleh malaikat tentang kelebihan dari Khalifah yang diciptakan pencipta langit dan bumi. Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Dia, sudah itu maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang membaca ini tahu. Nah, setelah dia tahu, diamalkan atau tidak ya? Kalau tidak diamalkan maka mereka itu mendustakan, lalu mereka membodohi umat yang bodoh, yang tidak baca mereka perdaya dengan disimpangkan oleh dia. Makanya Nabi itu ditutup, artinya Nabi itu ditutup, semua orang wajib membaca kitab. Tidak ada perbedaan lagi antara manusia satu dengan yang lain, kecuali dalam hal takwa. Dalam hal takwa itu adalah mereka yang membaca kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Perbedaan takwa itu dinyatakan pada perbedaan kemampuan membaca kitab. Ya, yang rajin, yang tekun, maka dia akan mendapat hikmah. Yang tidak baca kitab, ya dia akan memperolok-olok. Ya cuma nyanyi-nyanyikan saja, isinya nggak peduli. Katakanlah benarlah dia, maka itu ikutilah aturan Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menduakan. Musyrik ini menduakan pencipta langit dengan makhluk ciptaan. Jadi kalau kita sudah menganggap ada makhluk lain, makhluk yang menjadi perantara, makhluk-makhluk yang kita anggap dibutuhkan oleh pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu nggak butuh makhluk. Manusia ini yang butuh pencipta langit dan bumi. Kalau makhluk-makhluk lain juga nggak butuh pencipta langit dan bumi. Malaikat tuh nggak butuh pencipta, dia cuma memang di alat pencipta, cuma diperintah saja. Makanya mereka akan musnah di hari perhitungan, mereka akan hilang semua. Yang ada cuma manusia. Itulah A'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tidak ada makhluk lain, yang ada cuma nas, manusia. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah inna awala baiti wudi'a linnasi. Sungguhnya mula-mula dibangun untuk manusia bait. Jadi nggak ada baitullah, ini ada tambahan baitullah. Ini bait aja. Baiti wudi'a linnasi. Jadi
bait manusia. Jadi yang dibangun Ibrahim tuh rumah manusia, manusia yang iqra, manusia yang mau belajar kepada pencipta langit dan bumi, bukan rumah pencipta. Nggak ada pencipta. Pencipta nggak butuh rumah. Baiti wudi alin nasi lalazi bi bakata di bakah bakata bakat mubaraka wahuda, diberkahi dan petunjuk, hudalil alamin, alamin robbil alamin. Jadi alhamdulillah robbil alamin. Jadi ini petunjuk udah untuk alamin, untuk belajar, petunjuk untuk belajar. Alam nih pelajaran. Ya ini penerjemahannya kita bisa pahami setelah kita berkali-kali membacanya. Jadi ada kata-kata ini saling berhubungan antara ayat-ayat itu. Dan di dalam penerjemahan kadang penerjemah ini nggak mahir menghubungkan antara ayat. Mereka menghubungkannya dengan pengetahuan yang lain, bukan ayat-ayat yang ada di Quran nih. Makanya dibilang sebetulnya ayat-ayat Alkitab ini kitab yang menjelaskan. Jadi antara ayat ini saling menjelaskan sebetulnya. Makanya perlu dibaca berulang-ulang agar bisa paham dan dapat hikmah. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Makom Ibrahim, makom itu kedudukan. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Jadi kalau orang yang berpikir itu makom Ibrahim itu ada makom orang yang berpikir, tafakur. Mereka bisa membaca tanda-tanda dari kekuasaan pencipta langit dan bumi. Jadi Asmaul Husna itu tanda-tanda kekuasaan, ilmu-ilmu yang bisa dipelajari sehingga melahirkanlah kita teknologi. Sekarang kita punya teknologi digital, bisa video call dengan teknologi cahaya. Ya kalau cuma diucap-ucap aja ya ilmunya jin ifrit yang bisa memindahkan juga sehingga sana Ratu Balkis. Cuman ya kalah dengan orang yang berpengetahuan. Ya jadi ya nggak salah 100% sih, tapi untuk manusia ada level yang lebih tinggi daripada jin, iblis. Makanya iblis marah karena manusia ini bisa jadi khalifah, bisa mempelajari ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi. Dia punya hak belajar, mencipta. Sementara iblis tidak punya hak menulis, belajar, mencipta. Cuman kemampuannya kadang disalahgunakan oleh manusia itu sendiri, bukan untuk mengabdi kepada Robi Kalazi Holak yang menciptakannya. Dia buat Tuhan-Tuhan lain. Ya itulah doa kita bisa berbeda. Doa di Quran ini kepada Rob, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bukan kepada Allah. Allah itu frekuensi, yaitu alamnya. Alhu, semua dia. Makanya ada kata kul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad-ahadnya yang menjadi perintah untuk diucap. Itulah Bilal di padang pasir mengucapkan ahad, karena Allah. Cuman kita bisa disesatkan oleh manusia dengan menyamakan dengan dia. Ya inilah yang musyrik, menyamakan dia dengan ciptaan. Ya bisa dipelajari di kitab ini. Jadi saya cuman membacakan aja, ini tidak juga belajar juga, mudah-mudahan dapat hikmah. Jadi bukan menyalahkan. Yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan
terdapat tanda-tanda yang nyata di makam Ibrahim. Barang siapa yang masukinya, menjadi amanlah dia mengerjakan haji. Kewajiban manusia terhadap dia yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke tempatnya bait manusia. Dinyatakan bait manusia, nggak ada di sini Baitullah, itu nggak ada. Rumah manusia, jadi itu manusia yang berpikir. Barang siapa yang mengingkari maka sungguhnya dia kaya dari ghaniyun anil alamin. Jadi katakanlah ahli kitab nih orang-orang yang mencerai-beraikan kitab nih kalau dinyatakan ahli kitab. Kalau yang Iqra cuman membaca kitab, dia dinyatakan orang-orang yang mutakin, ulil albab, ulil absor. Kalau dinyatakan ahli kitab orang yang mencerai-beraikan kitab, yang suka menjual ayat. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat dia padahal dia menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, hai pencerai-berai kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan dia orang-orang yang telah beriman? Jadi orang beriman itu disesatkan. Harusnya orang beriman itu wajib baca kitab agar tidak sesat. Kalau enggak akan disesatkan oleh orang-orang yang mencerai-beraikan kitab ini. Kamu mengendakinya jadi bengkok. Jadi mereka yang mencerai-beraikan kitab itu memang akan membengkokkan. Padahal kamu menyaksikan dia sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab yang cerai, cuman beberapa ayat mereka tahu itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi mereka itu membuat orang-orang beriman ini jadi kafir karena mereka menyampaikan ayat-ayat tertentu saja, bukan menyuruh membaca kitab. Bagaimanakah kamu menjadi kafir padahal ayat-ayat dia dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dia maka sungguhnya ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi kalau kita berpegang pada kitab ini berarti kita udah dapat petunjuk jalan yang lurus seperti kita minta di Al-Fatihah, siratal mustaqim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.